selamat datang di talk show kita hari ini bersama saya, Loma Tasya Ulza, yang biasa dipanggil Udah, dengan Loma, dan rekan saya, ulang, 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 mama, mama. Bang. Ya. Halo semuanya, selamat datang di talk show kita hari ini bersama saya, Loma Tasya Ulza, yang biasa dipanggil dengan Loma, dan rekan saya. Saya Lydia Pratiwi yang siap menemani kalian perbincangan santai, tetapi tetap informatif dan relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi yang pesat tentu membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Betul sekali, mulai dari pembelajaran daring, penggunaan aplikasi belajar, hingga kemudahan akses informasi. Semuanya menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Namun, di balik kemudahan tersebut, tentu ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa yang aktif dan berpengalaman dalam dunia akademik digital. Nah, yang pertama, kita kedatangan Kak Alia yang mahasiswa aktif memanfaatkan teknologi dalam menunjang pembelajaran. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa hadir di sini bersama kalian. Dan yang kedua Dan ada, yang kedua, Kak, Kak Nisa, mahasiswa yang juga aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi berbasis digital. Halo semuanya, terima kasih. Saya juga senang dapat berbagi pengalaman di sini. nah kita mulai dengan pandangan umum terlebih dahulu, yaitu Kak Alia, bagaimana Anda melihat perkembangan pendidikan di era digital saat ini? Nah, menurut saya, perkembangan pendidikan di era digital saat ini sangat signifikan. Teknologi memberikan kemudahan kita untuk mengakses informasi lebih banyak dan lebih luas, sehingga proses belajar kita dapat lebih cepat dan lebih efisien. Namun, hal tersebut juga menuntut kita untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Menarik, selain mempermudah, teknologi juga menuntut kemandirian. Nah, betul, tanpa kemandirian, kemudahan tersebut justru dapat menjadi hambatan untuk kita. Nah, bagaimana Kak Nisa, bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya, selain itu, pendidikan di era digital juga mendorong kita untuk lebih kreatif. Kita tidak hanya menerima materi, tetapi kita juga dapat mengeksplorasi berbagai sumber belajar secara mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan pendidikan di era digital. Apa saja kelebihan yang paling dirasakan oleh mahasiswa? Kelebihannya yang paling terasa adalah fleksibilitas. Kita dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu, banyak platform pembelajaran yang menyediakan materi dengan berbagai metode seperti video, kuis interaktif, dan diskusi daring. Saya juga merasakan hal yang sama, bahkan ketika saya kurang memahami materi di kelas, saya dapat mencari penjelasan tambahan melalui sumber digital, sehingga pemahaman saya menjadi lebih banyak dan lebih baik lagi. Berarti teknologi membantu memperluas cara kita memahami materi ya. Iya, benar sekali. Selain itu, apakah teknologi juga membantu kita dalam berkolaborasi? Tentu, saat ini kita dapat dengan mudah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok secara daring tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, di balik kelebihan tersebut, tentu ada tantangan. Apa aja sih tantangan terbesar yang kalian rasakan? Tantangan terbesar yaitu adalah distraksi.
Banyak hal di perangkat digital yang mengalihkan perhatian kita, seperti media sosial dan hiburan. Contohnya seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, apa hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Selain itu, kemampuan literasi digital juga menjadi tantangan. Kita harus mampu membedakan informasi yang valid dan tidak. Lantas, mengapa hal tersebut itu penting? Karena tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Jika kita tidak selektif, kita dapat menerima informasi yang salah. Berarti sikap kritis sangat diperlukan dalam era digital ini. Ya, betul sekali. Apakah ada tantangan lain? Ya, ada, yaitu kurangnya interaksi langsung. Pembelajaran daring terkadang membuat kita merasa kurang terhubung secara sosial. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut? Nah, menurut saya, kita perlu memiliki manajemen waktu yang baik. Misalnya, membuat jadwal belajar yang teratur dan mengurangi penggunaan media sosial saat belajar. Selain itu, kita juga dapat perlu meningkatkan kesadaran diri. Kita harus mengetahui tujuan kita belajar sehingga tidak mudah terdistraksi. Lalu, bagaimana dengan literasi digital? Kita perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan beberapa referensi, dan tidak langsung mempercayai satu sumber saja. Oh, itu sangat penting, terutama di informasi sekarang. Apakah ada strategi lain yang bisa kita terapkan? Iya ada, kita juga bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal, seperti menggunakan aplikasi manajemen waktu atau platform pembelajaran yang mendukung produktivitas kita untuk belajar. Nah, sebagai penutup, apa harapan dan pesan kalian untuk generasi muda di era digital ini? Nah, harapan saya, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, gunakan teknologi meningkatkan kualitas diri dan Dan juga pesan dari saya, tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Teknologi hanyalah alat, sedangkan keberhasilan ditentukan oleh usaha dan komitmen kita. Wah, pesan yang sangat inspiratif ya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung talk show hari ini. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Kak Alia dan Kak Nisa atas waktu dan pemikirannya yang telah dibagikan. terima kasih Terima kasih kembali. kembali. Nah, dan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat belajar dan tingkatkan literasi digital dan gunakan teknologi dengan bijak. Bye-bye, Sampai guys. jumpa.